juta rupiah. Biaya haji 2023 ini meningkat memang dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar sekitar 39,8 juta rupiah. Bagaimana penjelasan mengenai kebijakan ini bisa tercapai? Kita segera berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sazili, yang saya akrab panggilnya Bang Aceh. Bang Aceh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bayu, sehat selalu ya Mas. Sehat selalu Bang Aceh dan teman-teman semua di Komisi 8 yang saya tahu mengawal betul ini berkaitan dengan usulan kenaikan ongkos haji yang sempat mengagetkan begitu karena hampir 100% atau bahkan 100%. Tapi Bang Aceh, singkat cerita bagaimana akhirnya Komisi 8 terutama kan dilakukan penelitian survei sedemikian rupa. Jadi apa yang akhirnya membuat Komisi 8 setuju di angka ini? Ya. Gampangnya kita menyebutnya 49,8 juta ini dulu, Bang Aceh. Ya, tentu pertama kami melakukan kajian dan langsung kunjung ke lapangan ke Arab Saudi dan juga menghadirkan berbagai pakar, terutama pakar keuangan haji serta berbagai pihak ya, untuk melihat berapa harga yang paling layak untuk membuat masyarakat juga tetap mengedepankan aspek istitoah atau kemampuan para jamaah. Ya. Terus yang kedua, kami pun juga ingin memastikan sebagaimana kekhawatiran banyak pihak bahwa keuangan haji jangan sampai ya menghilangkan atau menimbulkan sustainabilitas keuangan haji, termasuk keadilan bagaimana memanfaatkan dana nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Oke. Nah, kami ya melakukan penyisiran terhadap berbagai komponen-komponen tersebut. Misalnya, penerbangan yang diusulkan oleh pemerintah pada awalnya kan totally itu sebesar 98,8 juta. Ya. Kemudian salah satu komponen terbesarnya adalah penerbangan. Penerbangan diusulkan sebesar 33,9 juta, hampir 34 juta. Tentu kami harus dalami gitu, apa sih komponen dari penerbangan yang bisa diefisiensikan. Maka melalui proses pembahasan yang cukup panjang, kami akhirnya menyepakati bahwa biaya untuk tiket atau penerbangan itu sebesar 33,6 juta. Jadi sampai 1,2 juta. Saya kira itu cukup signifikan. Ya. Kemudian kita pun juga memastikan biaya pemondokan atau hotel. Di hotel yang asalnya diusulkan 4.500 rial per jamaah, kemudian setelah dipastikan bagaimana situasi di sana, dan kita juga mempersiapkan misalnya supaya jamaah tetap terlayani dengan baik, dengan fasilitas yang terjaga, maka alhamdulillah dapat diturunkan menjadi 4.300 ya rial. Kemudian dari aspek konsumsi begitu ya, yang asalnya cukup besar ya, kita minta diturunkan menjadi per sekali makan itu 17,50 sen rial. Gitu. Hal-hal semua kita telisik gitu ya, dan kita pastikan secara aktual, termasuk juga misalnya soal pembiayaan layanan selama di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, upaya yang kami lakukan ini semata-mata kami juga mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena kita tahu kalau pembiayaan setoran yang asalnya 39 juta menjadi 69 juta kan terlalu tinggi begitu ya. Betul. Karena itu kita mencari titik moderat tanpa mengurangi, jangan sampai pembiayaan dana haji yang dikelola oleh BPKH juga terambil dengan drastis pula. Maka kemudian menyepakati di angka 49,8 juta. Itu biaya secara untuk konteks haji ini. Namun Mas Bayu, yang harus diketahui sesungguhnya ya, kita mengkategorikan jemaah haji tahun ini itu menjadi 3, Mas Bayu. Oke. Ya.
Nah, itu yang perlu Ini diketahui. berkaitan dengan jemaah haji yang sudah melunasi Betul. ongkos naik haji, bahkan ada yang sudah lunas sejak tahun 2020 kan, Bang Aceh? Betul, Ya, betul, betul. silakan. Ini yang Gimana perlu tuh, Bang? saya sampaikan. Ada 3 kategori dari jemaah haji tahun ini. Ya, Pertama adalah jemaah haji yang sudah lunas baik setoran pendaftarannya maupun setoran pelunasannya di tahun 2020. Mereka sudah membayar 35 juta, ya. ya, Nah, namun karena ada pembatasan usia di tahun 2022 yang lalu, ya, kan 2022 yang lalu itu kan ada persyaratan ya, di bawah usia 65 tahun. Ya, mereka tidak bisa berangkat. ya, Kemudian tahun 2022 yang lalu pun kita tahu bahwa kuota Indonesia itu jumlahnya hanya setengahnya Dikit. dari kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. ya, Maka ya sebanyak 84.000 jamaah, persisnya 84.609 jamaah yang telah lunas tetapi tertunda keberangkatannya itu tidak dikenakan biaya tambahan. Oke. Jadi yang 2020 sudah lunas karena pandemi dan pembatasan pasca pandemi sedikit itu belum bisa berangkat, tidak dikenakan biaya tambahan. Oke. Dikenakan biaya tambahan. Yang kedua adalah jemaah haji yang pada tahun 2022 yang lalu itu tertunda keberangkatannya disebabkan karena misalnya ya dia mundur atau merasa bahwa dia tidak bisa berangkat, itu jumlahnya cukup besar juga, yaitu sebesar 9.864 jamaah. Itu mereka membayar tambahannya sebesar 9,4 juta. 9,4 juta, ya. Dan bagi jamaah yang ya sekarang ini berangkat dan mereka sudah daftar nih, sudah bayar 25 juta dan akan melakukan pelunasan dengan tadi disampaikan pelunasannya itu 49,8 juta itu, maka dia cukup membayar sebesar 23,5 juta. Jadi 23,5 juta. Jadi memang bervariasi. Ya. Nah, jadi ini untuk menegaskan bahwa sesungguhnya kenapa kami mengotot untuk memberlakukan agar jemaah tahun 2020 yang sudah lunas baik lunas pendaftaran maupun lunas setoran untuk untuk dibebaskan dari tambahan, karena kan mereka tidak jadi berangkat itu bukan karena mereka, tetapi karena kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Force major karena pandemi waktu itu. Terus yang kedua, kan mereka juga sudah cukup menunggu, sudah bayar, sudah lunas, tapi harus menunggu gitu. Yang ketiga yang lebih penting lagi bahwa sebagian besar dari jamaah lunas tunda tahun 2020 ini adalah usianya di atas 65 tahun, jadi masih sudah lansia. Ya, bahkan kemarin disampaikan kepada kami dari data yang ada yang di atas 100 tahun, ada yang antara pokoknya dari 65 tahun sampai 100 tahun itu ada jemaah haji kita. Dan yang itu ya mereka harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, Mas Bayu, untuk diketahui oleh masyarakat bahwa tahun ini kita masih tetap memberlakukan durasi perjalanan haji itu 40 hari. Jadi kami masih belum bisa mendorong sampai misalnya pengurangan sampai 35 hari gitu ya. Sebagaimana kemarin sempat diwacanakan di dalam rapat-rapat kami. Jadi intinya alhamdulillah ya, dari proses pembahasan yang cukup mendalam, kami siang malam rapat dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak Arab Saudi, dengan pihak Garuda, dengan pihak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah dari usulan pemerintah sebesar 69 juta per jamaah bisa kami turunkan menjadi 49 juta. Gitu. Bang Aceh, sedikit saja di bagian akhir, bagian sosialisasi penting ini melalui Kompas TV ya.
itu Ya. pengurangan dan sedemikian rupa melihat masalah tiket penerbangan, transportasi, akomodasi, nanti mengurangi nggak pelayanan kepada para calon jemaah yang akan berangkat tahun ini? Itu akan tetap Ya. dijaga, Bang Aceh? Ya, itu komitmen kami. Oke. Itu salah satu yang selalu kami sampaikan kepada Kementerian Agama, ya, bahwa efisiensi di berbagai komponen tersebut tidak mengurangi upaya peningkatan kualitas jamaah, pelayanan terhadap jamaah. Misalnya tiket penerbangan tentu jangan sampai pihak maskapai penerbangan yang dalam hal ini itu dua maskapai, yaitu Garuda dan Saudi Arabia Airlines. Ya, supaya misalnya pelayanannya diberikan yang terbaik, kemudian tepat waktu, diantar dari asrama haji ke bandara, kemudian kopernya yang disediakan oleh maskapai itu harus koper yang tidak gampang rusak dan robek. Ya. Oke. Kemudian dari segi hotel atau pemondokan kita minta supaya tetap dijaga kualitas hotel bintang 3 gitu ya. Yeah. Nah, ini hal semacam ini kita terus lakukan upaya agar dan akan terus oleh Komisi 8 dikawal proses penyelenggaraan ibadah hajinya gitu. Oke, baik. Bang Aceh, waktu terbatas, kita akan ngobrol lagi berkaitan dengan ini dan sosialisasinya terus akan kita bantu terus lakukan sehingga semula calon jemaah haji kita mengerti ada upaya-upaya untuk berkeadilan berkaitan dengan pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini dan Komisi 8 masih akan mengawal terus ini sedemikian rupa. Bang Aceh, terima kasih banyak untuk penjelasan dan sosialisasinya untuk ongkos naik haji. Sampai ketemu. Dan saudara, sebentar lagi kami akan jeda dan